البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, dalam masalah apa kita boleh berlapang dada dan dalam masalah apa kita tidak boleh berlapang dada? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Baik. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Dan barang siapa memaafkan dan membuat perbaikan, maka pahalanya itu dijamin oleh Allah. Disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala dalam biografi Imam Ahmad, orang yang pahalanya dijamin oleh Allah, maka pahalanya itu tidak terbatas. Nah, ini untuk siapa? Untuk orang yang memaafkan yang terkait dengan hak-hak pribadi, hak dirinya sendiri. Dia diberi dua pilihan, yaitu membalas setimpal, dan itu tidak ada pahala, tetapi tidak tercela sama sekali. Tetapi pilihan kedua adalah dia memaafkan dan pahalanya tidak ada batasannya. Baik. Demikian pula Allah Ta'ala menyuruh Rasulnya untuk banyak-banyak mengambil akhlak yang kedua itu. Allah Ta'ala mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah akhlak pemaafan, yaitu jadikan akhlak pemaafan sebagai akhlakmu. Kemudian apa? Engkau berikan maaf kepada orang-orang. Kemudian apa? Dan tetap perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dan juga Allah Ta'ala telah menyatakan walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haul fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yaitu maka disebabkan karena rahmat Allah engkau bersikap lunak kepada mereka, yaitu kepada para sahabat. Seandainya engkau itu adalah orang yang bengis dan keras hati, niscaya mereka akan bercerai-berai dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah pengampunan untuk mereka dan ajaklah mereka bermusyawarah di dalam urusanmu. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad dalam suatu masalah, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang bertawakal. Ini hukum asalnya, yaitu apa? Berlapang dada untuk terkait perkara-perkara pribadi. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang taqimu li nafsihi walakin ya'fu wa yasfah. Walakin idan tuhika syai'un min maharimillah ghadiba lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas untuk dirinya sendiri, tetapi beliau memaafkan dan melewati saja. Ya'fu wa yasfah, memaafkan dan melewati. Sekedar masalah pribadi beliau melewatinya. Memang beliau menjadi contoh terbaik, tapi beliau mengizinkan untuk orang membalas kejahatan dengan yang setimpal. Tetapi apabila salah satu dari kehormatan Allah dilanggar, maka beliau marah karena Allah. Jadi kita berlapang dada, dianjurkan berlapang dada, bukan diwajibkan, tapi dianjurkan untuk perkara-perkara pribadi. Kalau kita ingin membalas setimpal, maka itu hak kita, tidak masalah, tidak tercela sama sekali. Wala man intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil innama sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa bi ghairil haqq wa yabghuna fil ardi bi ghairil haqq. Dan benar-benar orang yang membela dirinya setelah dia dianiaya, maka engkau wahai Rasulullah atau penguasa atau pemerintah tidak punya jalan untuk mencela mereka, apalagi sampai menghukum mereka. Mereka sekedar membela diri. Hanyalah jalan untuk menghukum itu ditimpakan. Hanyalah engkau punya jalan untuk menghukum orang-orang yang mereka berbuat kezaliman dan mereka itu membuat yabghuna fil ardi, itu membuat sikap melampaui batas di bumi tanpa alasan yang benar. Jadi untuk orang-orang yang membela diri, membalas keburukan dengan keburukan setimpal, sama sekali tidak boleh dicela. Dia melakukan perkara yang halal, yang mubah. Tetapi barang siapa memilih memaafkan, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Ini untuk perkara-perkara pribadi, perkara duniawi dan sebagainya. Dan diingatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhis Shalihin, bahwasanya terkadang ada orang yang tidak boleh dimaafkan, yaitu orang-orang yang apabila
dia dimaafkan, walaupun bukan masalah agama tapi masalah pribadi, dia malah semakin jahat. Dia dimaafkan malah besok mencuri lagi. Kalau dimaafkan mencuri lagi, ya seperti ini jangan dimaafkan. Wajib dilaporkan ke penguasa agar dihentikan dari akhlak-akhlak yang merugikan masyarakat itu. Walaupun ini masalah pribadi, masalah pencurian. Seperti ini jangan dimaafkan karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Adapun yang tidak boleh berlapang dada adalah hak Allah dan hak Rasul. Memang Allah Ta'ala tidak memerlukan bantuan kita. Allah tidak memerlukan pertolongan dari kita. Tetapi Allah menguji siapa yang marah karena Allah, siapa yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falayudilla amalahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yadkhiluhumul jannata allati arrafaha lahum. Yang demikian itu yaitu disyariatkannya jihad adalah karena seandainya Allah menghendaki, Allah pasti sudah menimpakan balasan kepada orang-orang kafir tadi, yaitu Allah tidak perlu kita. Bahkan apa, kita mampu apa kita melawan orang kafir setengah mati, tak mampu apa-apa seringkali. Allah tak perlu kita. Tetapi apa? Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tetapi Allah mensyariatkan jihad untuk menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Allah akan membimbing mereka, yaitu membimbing di atas sirat sampai masuk ke istana-istana mereka di dalam surga. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah Dia perlihatkan kepada mereka. Jadi ini ujian. Tidak seperti ucapan sebagian orang yang mumayyi'un, tidak mau jihad, tidak mau menolong agama Allah, tidak mau melawan kebatilan dengan alasan Allah tidak perlu kita. Memang Allah tak perlu kita. Bahkan Allah tak perlu sholat kita. Tapi Allah mensyariatkan sholat, zakat, haji, jihad, dan sebagainya untuk menguji siapa yang layak masuk surga dan siapa yang tidak layak. Siapa yang mau untuk membela Allah dan siapa yang bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan setelah menyebutkan Al-Qur'an, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib. Dan Allah menurunkan besi yang di dalamnya ada kekuatan yang besar dan ada manfaat untuk umat manusia, agar Allah mengetahui siapa yang mau menolongnya dan menolong Rasulnya walaupun dia tidak melihat Allah. Jadi ini diuji siapa yang mau mengorbankan diri untuk menolong Allah. Yang seperti ini memang apa? Tidak boleh ada pemaafan dan tidak boleh ada berlapang dada. Orang kafir tahu-tahu menginjak Al-Qur'an, wajib diperangi itu. Di zaman kegemilangan Islam, tatkala kaum muslimin, rakyat dan pemerintahnya masih memiliki kecemburuan yang besar untuk agama Allah, mereka akan mengadakan peperangan ketika orang kafir menghina Quran atau menghina Allah atau menghina Nabiullah, akan ada peperangan itu. Demikian pula bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, tatkala ada orang mencaci Nabi Muhammad menanyakan, man li bibni Ashraf, siapa yang mau menolongku untuk membunuh si Ibnu Ashraf itu, orang Yahudi yang mencaci maki Nabi. Kemudian Muhammad bin Maslamah dengan sahabat yang lain bangkit untuk membunuh orang Yahudi itu. Dan seterusnya. Yang seperti ini memang tidak boleh dimaafkan karena itu hak Allah dan Rasulnya. Adapun kalau Rasul diburuk-burukkan oleh Abdullah bin Ubay dan Rasulullah memaafkan, itu hak beliau. Tapi kita sebagai umat Muhammad tidak boleh, karena kita tidak tahu sekarang apakah Rasul memaafkan atau tidak. Tapi kewajiban syar'i ada. Kita wajib marah karena Allah, untuk hak Allah, hak Rasul, dan yang seperti itu. Wajib ada peperangan fisabilillah. Nah, yang seperti ini tidak boleh dimaafkan sampai orangnya bertaubat. Demikian pula para mubtadi'ah yang mereka akan merusak wajah agama. Orang membayangkan jadinya agama ya seperti ini, yaitu ada tahlilan, berzanjian, ada yasinan, ada maulidan. Agama gambarannya sudah seperti itu, rusak gara-gara para mubtadi'ah. Seperti ini tidak boleh dimaafkan sampai pelakunya bertaubat. Wajib ada tahdzir, wajib ada ya setelah peringatan dan nasihat tentunya, wajib ditahdzir, wajib dihajar dan sebagainya. Tidak boleh dimaafkan karena ini hak Allah Ta'ala. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.